Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Lufi Maulana, Ade Putra Ramadan, Muhammad Alfian Priyo Budi Utomo, dan Muhammad Farhan Adyasta ingin mempresentasikan materi perbankan dan keuangan dari mata kuliah pengantar ekonomi. Perbankan. Definisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. 1. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. 2. Lembaga keuangan juga menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dana dalam surat berharga di pasar keuangan. 3. Lembaga keuangan menawarkan macam-macam jasa keuangan seperti asuransi dana, pensiunan, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana. Slide ketiga ada peran lembaga keuangan. Ada 1. Pengalian aset transmutation. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam menjangka waktu tertentu. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. 2. Ada liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. 3. Ada relokasi pendapatan. Lembaga keuangan sebagai tempat relokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. 4. Ada transaksi. Lembaga keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Di slide 4, faktor pendorong peran lembaga keuangan. 1. Besarnya peningkatan pendapat kelas menengah. 2. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. 3. Mengakses bagi penabung kecil. 4. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa keuangan. 5. Lembaga keuangan menjual jasa likuiditas. 6. Keuntungan jangka panjang. 7. Risiko lebih kecil. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of last resort. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank sentral sebagai bank milik pemerintah, tidak bertujuan memaksimumkan profit, tetapi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah yang diinginkan adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercerminkan dari perkembangan lalu inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Keuangan. Pengertian uang. Secara umum, uang adalah alat yang dapat diterima untuk melakukan tukar-menukar atau transaksi. Secara hukum, uang adalah benda yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan fungsi, uang adalah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Berdasarkan nilai, uang adalah satuan hitung untuk menyatakan nilai. Syarat-syarat uang diterima oleh umum mempunyai nilai yang stabil dari waktu ke waktu, mudah dibawa dan disimpan, tahan lama, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Fungsi uang. Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang. Uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukar barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Sedangkan fungsi uang turunan. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, uang sebagai alat pembayar hutang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat
pendorong kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam, yaitu jenis uang yang dibuat dari bahan logam seperti emas atau perak. Uang kertas. Uang ini terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi menjadi kedua dalam jenis, yaitu uang kartal ialah alat kartal yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang giral merupakan uang yang berupa simpanan deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Menurut nilainya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang penuh ialah uang yang memiliki nilai badan dari nilai normal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Uang tanda ialah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya, untuk membuat uang 2.000, biaya yang diperlukan adalah 1.000. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. 1. Pendapatan masyarakat. 2. Jumlah penduduk. 3. Tingkat suku bunga. 4. Harga barang. Dan 5. Selera masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.